Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-27 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah yang diceritakan Tuhan Yesus mengenai kunjungan seorang sahabat di waktu malam dan sabda-sabda Tuhan Yesus di dalam perikop ini merupakan anjuran tegas untuk bertahan dalam doa. Allah selalu menjawab doa kita dengan jalan yang terbaik bagi kita, meskipun mungkin tidak sesuai dengan jalan yang kita harapkan atau kita sukai. Contoh yang menarik dari sahabat yang tidur serta ayah yang tidak akan memberikan ular atau kalajengking kepada anaknya menghilangkan bayangan salah mengenai Allah Bapa di surga yang keras dan kejam. Allah menghendaki yang terbaik bagi kita, yang berpuncak pada pencurahan Roh Kudus atas hidup kita. Ungkapan mintalah, carilah, ketuklah merupakan 3 ungkapan berbeda dari gambaran doa permohonan. Akan tetapi, seperti perumpamaan tentang mutiara yang terpendam, Tuhan Yesus menekankan kepada kita, doa-doa di mana kita meminta dan memohon kepada Allah hendaknya selalu diarahkan pada pencarian kerajaan Allah, permohonan akan pencurahan Roh Kudus, dan persatuan yang utuh dan erat dengan Allah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, di mana ada kemauan dan usaha, di situ ada jalan. Di mana ada keyakinan dan kehendak baik, di sanalah tangan Tuhan bekerja untuk menolong. Maka pentinglah bagi kita untuk senantiasa memiliki disposisi hati yang baik, sehingga melalui sikap hati yang baik itu
terciptalah perencanaan, harapan, dan aksi nyata yang baik pula. Meskipun manusia bukanlah makhluk yang sempurna, namun iman yang dihidupi dalam doa dan karya akan senantiasa diberkati Tuhan, sehingga hidup manusia terus bertumbuh dan berbuah yang baik. Kita harus tetap semangat, sebab Allah Bapa yang Maha Baik selalu mengulurkan tangannya bagi umat manusia yang setia kepadanya. Semoga melalui semangat hidup doa yang setia, kita mampu merasakan Allah yang senantiasa berkarya dalam berbagai momen hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, pintu kerajaan surga abadi, terpujilah Engkau yang memanggil kami dengan nama-Mu. Semoga dengan berpegang pada sabda-Mu, semakin kuatlah iman kami untuk terus-menerus memohon rahmat Roh Kudus dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan yang akan terjadi. Sebab Engkaulah penyelamat kami, kini dan selamanya. Amin.